Gak lama setelah mereka nikah, banyak masalah itu muncul. Sebelum dieksekusi, Mary itu udah di penjara hampir 19 tahun. Halo guys, balik lagi sama aku Erwin Krisyuan. Kali ini aku mau bahas mengenai kisah tragis dan dramatis dari Mary Queen of Scots yang jadi hantu penjaga Edinburgh Castle. Siapa sangka di balik kemewahan kastil ini ada cerita kelam dan misteri yang bikin merinding. Yuk siap-siap untuk menyelami sejarah yang penuh intrik dan hantu-hantu yang nunggu di setiap cerita. Penasaran? Yuk sini aku ceritain. Jadi Mary Queen of Scots ini lahir dengan nama Mary Stuart. Dia lahir pada tanggal 8 Desember 1542 di Linlithgow Palace, Skotlandia. Jadi dia tuh udah jadi ratu sejak kecil karena ayahnya itu James kelima meninggal pas dia baru lahir guys. Nah Mary adalah anak dari Raja James kelima dari Skotlandia dan Mary of Guise yang berasal dari Prancis. Keluarganya ini udah punya darah kerajaan, jadi dia memang layak buat jadi ratu. Nah, Mary ini digambarkan sebagai cewek yang cantik dengan wajah yang menawan dan rambut yang indah. Banyak yang bilang dia itu punya aura ratu yang bikin orang jatuh hati. Jadi selain cantik, dia itu juga dikenal cerdas dan punya pendidikan yang baik. Jadinya dia bisa berinteraksi dengan banyak tokoh penting dan menguasai berbagai bahasa. Mary Queen of Scots itu jago banget bahasa. Dia tuh bisa ngomong 4 bahasa. Skotlandia, Inggris, Prancis, sama Latin. Jadi dia tuh pinter banget buat komunikasi di mana-mana. Mau di Prancis maupun di Skotlandia, dia tuh bisa komunikasi dengan gampang guys. Keren kan? Hubungan Mary dengan keluarga Tudor itu juga menarik banget guys. Mary itu adalah keturunan dari Margaret Tudor yang merupakan saudara perempuan Henry ke-8. Ini menunjukkan kalau Mary dan Elizabeth pertama itu sepupuan guys, meskipun mereka bukan sepupu secara langsung. Jadi Mary punya klaim yang kuat buat tahta Inggris yang bikin situasi politik jadi makin rumit antara mereka berdua. Nah sekarang kita bahas gimana perjalanan hidup si Mary ya. Jadi gini guys, Mary Queen of Scots pindah ke Prancis waktu umurnya tuh 5 tahun. Jadi dia dikirim ke sana itu buat tinggal di istana sama dididik. Karena dia tuh kan dijodohin sama si Francis II yang saat itu adalah pewaris tata Prancis. Nah Mary ini tinggal di Prancis selama 12 tahun sampai Francis meninggal pada tahun 1560. Jadi dari usia 5 tahun sampai 17 tahun, dia itu benar-benar tumbuh dan beradaptasi di Prancis. Di sana dia dapat pendidikan yang baik dan akhirnya jadi ratu. Mary tinggal di istana Prancis dan dijaga oleh keluarga kerajaan di sana. Jadinya dia tuh nggak benar-benar sendirian. Tapi sayangnya ibunya tuh nggak ikut tinggal di sana guys. Mary dan ibunya itu sempat terpisah selama bertahun-tahun dan mereka baru bertemu lagi setelah Mary dewasa. Mary Queen of Scots nikah pertama kali pas umurnya 16 tahun sama Francis II ini dari Prancis. Nah, mereka nikah pada tanggal 24 April 1558. Jadi, itu pernikahan yang cukup strategis buat aliansi antara Skotlandia sama Prancis. Karena si Francis meninggal pada tahun 1560. Jadinya pernikahan mereka tuh cuma berjalan sekitar 2 tahun aja. Nah soal anak, Mary sama Francis itu gak punya anak. Jadi setelah Francis meninggal, si Mary ini harus balik lagi ke Skotlandia dan menghadapi banyak kejadian di sana. Mary balik ke Skotlandia setelah Francis II itu meninggal karena beberapa alasan guys. Yang pertama, itu si Mary kehilangan statusnya sebagai Ratu Prancis dan harus jadi Ratu Skotlandia. Yang kedua, karena Francis ini kan meninggal ya, dan mereka tuh nggak punya anak. Jadinya si Mary itu harus ngeklaim tahta buat ngestabilin kerajaan Skotlandia. Alasan yang ketiga, itu Skotlandia tuh lagi ribet-ribetnya dengan konflik agama guys, yaitu antara Protestan sama Katolik. Jadi si Mary diharapin bisa bawa perubahan di sana. Alasan terakhir, dia tuh pengen balik tuh buat ngurus warisan keluarganya. Jadi setelah di Prancis, Mary siap-siap jadi ratu dan menghadapi kejadian baru di Skotlandia guys. Sayangnya Mary of Guise itu meninggal pada tahun 1560, beberapa bulan sebelum Mary kembali ke Skotlandia guys. Jadi Mary itu kembali ke negara asalnya tanpa kehadiran ibunya yang merupakan dukungan penting dalam hidupnya guys. Kasian ya. Nah pada waktu itu kondisi kerajaan Skotlandia dan Inggris itu agak panas. Skotlandia dipimpin sama Mary yang lagi berjuang banget buat mempertahankan tahta dan ngadepin berbagai tantangan politik. Sementara di Inggris ada Elizabeth pertama yang punya tantangan tersendiri termasuk isu agama dan perebutan kekuasaan. Jadi, kedua kerajaan ini kayak saling mempengaruhi. Banyak intrik dan drama yang bikin situasi itu makin tegang guys.
Semuanya itu serba nggak stabil. Mary itu nikah lagi setelah dia tuh kembali ke Skotlandia. Jadi dia tuh nikah sama Henry Stuart atau dikenal sebagai Lord Darnley. Waktu itu usia si Mary ini 22 tahun guys, dan Darnley itu saat itu berusia 20 tahun. Darnley itu juga punya klaim atas tahta Inggris loh. Jadi pernikahan ini dianggap strategis guys. Awalnya mereka berdua tuh jadi pasangan yang terlihat ideal, tapi sayangnya pernikahan mereka tuh malah jadi ribet dan penuh drama. Mary sama Darnley ini memang nggak bercerai, tapi hubungan mereka hancur banget guys. Gak lama setelah mereka nikah, banyak masalah itu muncul. Darnley ngerasa iri dan pingin punya lebih banyak kekuasaan. Itu yang buat Mary makin ngerasa tertekan guys. Akhirnya Darnley itu dibunuh dalam konspirasi yang bikin situasi makin rumit. Darnley dibunuh dalam sebuah konspirasi yang melibatkan beberapa bangsawan Skotlandia yang pengen jatuhin dia pada tahun 1567. Nah, Darnley ini ditemukan tewas di rumah Kirkosfield setelah ada ledakan. Banyak orang curiga Mary Queen of Scots terlibat, walaupun bukti langsungnya nggak ada guys. Intinya kematiannya tuh super misterius guys. Mary harus nyerahin tahta setelah Darnley itu mati. Itu yang buat situasi di Skotlandia jadi makin super kacau. Banyak bangsawan yang nggak suka sama si Mary mulai ngelawan. Di sisi lain, Elizabeth pertama dari Inggris itu juga ngeliat si Mary sebagai ancaman dan pengen dia tuh keluar dari permainan guys. Akhirnya Mary itu ditangkap dan terpaksa mundur dari tahta dan bikin jalan buat putranya si James untuk jadi raja. Intinya semua tekanan politik itu bikin Mary nggak ada pilihan lain guys. Mary dan Darnley itu punya anak bernama James. James ini lahir tahun 1567. Jadi pas Mary nyerahin tahta, dia tuh masih bayi. Si James ini resmi jadi James ke-6 dari Skotlandia pas Mary itu mundur guys. Tapi karena si James ini masih kecil, pemerintahannya dikelola sama orang dewasa sampai dia itu gede. Nah, pas tahun 1603, dia tuh jadi Raja Inggris sebagai James pertama di usia 36 tahun setelah Elizabeth pertama itu meninggal. Si James ini juga yang pertama kali nyatuin Inggris sama Skotlandia. Keren nggak tuh guys? Yuk kita sekarang cerita gimana kisah akhir hidup si Mary ya. Nah, Mary ini ditangkap sama Elizabeth karena dianggap sebagai ancaman buat kekuasaannya. Banyak yang percaya Mary itu bisa jadi ratu pengganti, terutama di tengah konflik agama. Tapi sayangnya Mary itu ditangkap tahun 1567 pas umurnya 24 tahun guys. Mary itu dipenjara di beberapa tempat, tapi yang paling terkenal itu di Fotheringhay Castle. Mary dipenjara selama sekitar 19 tahun guys. Dia tuh ditangkap tahun 1567 dan baru dieksekusi pada tahun 1587. Selama waktu itu, dia tuh dipindah-pindah penjara guys, tapi kebanyakan di Fotheringhay Castle. Mary sempat bebas sekitar 4 tahun aja, dari tahun 1584 sampai tahun 1587. Dia itu tinggal di Chartley Hall, tapi tetap diawasin ketat. Sayangnya kebebasan itu nggak bertahan lama guys, karena si Mary ini terlibat dalam konspirasi yang namanya konspirasi Babington, yang bikin dia akhirnya dieksekusi mati. Nah, konspirasi Babington itu apa sih? Konspirasi Babington ini adalah konspirasi untuk merencanakan pembunuhan si Elizabeth pertama dan mengangkat Mary sebagai Ratu Inggris. Rencana ini dipimpin sama si Anthony Babington dan mereka tuh berkomunikasi lewat surat. Tapi sayangnya rencananya ini ketahuan sama pemerintah dan akhirnya semua yang terlibat itu ditangkap. Mary pun jadi sasaran karena dianggap sebagai otak dari konspirasi ini. Eksekusi Mary Queen of Scots berlangsung pada tanggal 8 Februari 1587 di Fotheringhay Castle. Di hari eksekusi, Mary sempat nyampein beberapa kata terakhir. Dia tuh minta maaf sama para pelayannya dan mengaku kalau dirinya itu masih ratu. Nah, pas dia duduk di kursi, dia diminta buat deketin matanya ke tengkuknya guys. Kemudian dia dipenggal pakai pedang. Tapi ada cerita kalau pemenggalan itu gak langsung sukses di kali pertama guys. Jadi si Mary ini harus dieksekusi 2 kali. Kasian banget ya guys. Nah, apa sih hubungan si Mary dengan Castle Edinburgh? Yuk kita bahas. Edinburgh Castle itu kastil yang super terkenal, terletak di puncak Castle Rock di Edinburgh. Selain jadi simbol sejarah Skotlandia, kastil ini tuh juga terkenal serem guys. Banyak cerita hantu dan legenda mistis yang beredar di sana. Orang-orang percaya banyak jiwa yang terjebak di kastil itu, termasuk prajurit dan pengunjung yang pernah meninggal di sana. Ada juga cerita tentang penjara bawah tanah yang kelam dan pengalaman aneh yang dialami pengunjung. Jadi, kastil ini tuh nggak cuma menarik karena sejarahnya aja, tapi juga bikin merinding karena banyak kisah-kisah horor yang mengelilinginya. Bisa dibilang Edinburgh Castle ini adalah salah satu tempat terseram di Eropa loh guys. Nah,
Mary Queen of Scots ini punya hubungan dekat sama Edinburgh Castle. Kenapa gitu? Si Mary ini kan lahir di Linlithgow Palace yang dekat Edinburgh dan dibesarkan di Skotlandia. Nah, Edinburgh Castle itu simbol kekuasaan buat Skotlandia. Mary sering mampir ke sana buat urusan pemerintahan, guys. Setelah balik dari Prancis, Mary ini tinggal di Edinburgh dan ngadain banyak pertemuan penting di sana. Bahkan Edinburgh Castle ini jadi tempat kejadian yang penting selama hidupnya, termasuk saat dia ditangkap sama bangsawan yang nggak setuju sama dia, guys. Jadi Castle ini benar-benar nyentuh perjalanan hidup dan kekuasaan si Mary. Banyak orang percaya penampakannya itu ada hubungannya sama perasaan campur aduk tentang kastil, antara kebanggaan sebagai ratu dan kesedihannya karena banyak tragedi yang dia alami. Jadi meski ada kenangan baik, ada juga pengalaman buruk yang bikin dia kayak terjebak di sana, guys. Penampakannya lebih ngerefleksikan kisah hidupnya yang ribet. Bentuk penampakan Mary Queen of Scots di Edinburgh Castle sering digambarkan sebagai sosok perempuan berpakaian gaun zaman dulu dengan tudung atau hiasan di kepala yang khas. Beberapa orang melaporkan melihat si Mary ini berjalan di lorong-lorong kastil atau di dekat jendela. Ada juga yang ngeklaim merasakan suasana mencekam saat melihat sosoknya yang seringkali disertai dengan perasaan sedih. Bahkan ada juga cerita tentang penampakan Mary Queen of Scots yang tanpa kepala di Edinburgh Castle ini. Ini berkaitan sama eksekusinya yang tragis. Banyak orang percaya penampakan ini muncul sebagai simbol ketidakadilan dan tragedi hidupnya. Walaupun ini lebih kayak legenda urban dan cerita rakyat, tetap aja bikin suasana di kastil jadi lebih serem, guys. Edinburgh Castle sekarang dalam kondisi oke banget dan jadi salah satu tempat wisata paling hits di Skotlandia. Kastil ini dibuka buat umum, jadi pengunjung bisa jelajahi sejarahnya, terus lihat crown jewels, dan nikmatin pemandangan kota yang cakep banget. Jadi gitu guys, cerita tentang Mary Queen of Scots yang jadi hantu penjaga Edinburgh Castle. Menurut kalian kisahnya itu seru atau serem sih? Tulis di kolom komentar ya. Kalau ada info yang kurang lengkap, kalian bisa tulis di komentar juga. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini buat dapetin cerita-cerita seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya guys. Bye-bye.